إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Lanjut. Sekarang selanjutnya ada namanya al-maf'ul li ajli. Hapus lagi. Al-maf'ul li ajli. Antum paham maf'ul mutlak? Antara maf'ul mutlak sama maf'ul li ajli sama. Dari sisi sama-sama masdar. Antum sudah tahu masdar tadi? Kata yang datang urutan ketiga dalam tasrif. Maf'ul li ajli sama dengan maf'ul mutlak, sama-sama masdar, cuman beda penunjukannya. Kalau maf'ul mutlak datang untuk menguatkan pekerjaan atau menjelaskan jenis pekerjaan atau menjelaskan jumlah pekerjaan. Kalau dia maf'ul li ajli datang untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Kenapa antum lakukan? Paham gak ini? Kenapa antum lakukan? Misalnya, ya, kita katakan Sallaitu imanan. Saya sholat karena keimanan. Sekarang, kenapa ini imanan mansub? Kenapa dia mansub? Sebagai maf'ul li ajli. Begitu jawabannya. Sebagai maf'ul li ajli. Kenapa bisa ditahu? Karena dia datang menjelaskan sebab. Kenapa dia sholat? Karena keimanannya. Paham gak ini? Dipahami? Sama. Dan hanya dua ini masdar mansub. Masdar yang mansub hanya dua ini. Kalau bukan maf'ul mutlak berarti maf'ul. Gimana cara antum bedakan supaya langsung dipastikan? Gampang. Kalau semakna atau selapat pasti maf'ul mutlak. Kalau tidak semakna tidak selapat pasti maf'ul li ajli. Kan cuma dua masdar yang mansub. Kalau bukan maf'ul mutlak berarti maf'ul li ajli. Ini kan ada cirinya. Harus selapat atau semakna. Kan begitu? Berarti kalau ada masdar mansub tidak selapat, tidak semakna, berarti siapa? Maf'ul li ajli. Ditambah lagi kaidah ciri ketiga, dia di samping mansub, dia harus merupakan sebab terjadinya sebelumnya. Sebab terjadinya apa? Sebelumnya. Di samping dia masdar, terus masdarnya harus perbuatan hati. Harus perbuatan apa? Kolbi. Harus perbuatan hati. Lihat, iman. Perbuatan apa? Hati. Itu tambahannya. Paham ini? Dan mereka tambahkan lagi cirinya supaya runcing. Ini maf'ul li ajli. Pelakunya harus sama dengan perbuatan sebelumnya. Lihat, maksudnya gini. Sholat imanan. Siapa yang sholat? Siapa yang sholat? Saya. Siapa yang beriman? Begitu, harus satu pelakunya. Paham gak ini? Harus satu pelakunya. Dan harus satu waktunya. Saya sholat karena keimanan. Saat dia sholat itu karena keimanannya. Adapun sekarang sholat besok beriman, enggak. Anda paham ini? Harus sama pelakunya. Turut terjadinya juga harus satu waktu saat itu. Dia sholat waktu itu karena keimanannya. Anda paham ini? Dipahami ini? Selesai. Baca dulu baru kita lanjut lagi. Lihat al-maf'ul li ajli. Al-maf'ul li ajli huwal ismul mansubu alladhi yudkarul bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Maf'ul li ajli adalah isim mansub yang disebutkan, alladhi yang yudkaru disebutkan, bayanan untuk menjelaskan, li sababi sebab wuku'i terjadinya al-fi'li. Disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya
perbuatan. Kenapa antum lakukan? Jawabannya itulah maf'ul li ajli. Lihat contoh, sholaitu imanan billah. Saya sholat karena keimanan kepada Allah. Kenapa antum sholat? Begitu. Jawaban itu adalah maf'ul li ajli. Zurtu aliyan hubban lahu. Saya mengunjungi Ali karena cinta kepadanya. Kenapa antum kunjungi Ali? Karena apa? Karena cinta. Jawaban itu sebagai apa? Maf'ul li ajli. Bisa nggak dia maf'ul mutlak? Hubban. Bisa nggak? Di kalimat ini? Langsung antum bilang. Apakah selafat? Zurtu sama hubban. Selafat? Semana? Pasti enggak. Berarti pilihan tinggal satu. Pasti dia sebagai apa? Maf'ul li ajli. Antum paham bentuknya, caranya? Kan cuma dua yang begini modelnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Syurutul maf'ul li ajli. Ini saya sengaja tambah, walaupun dengan tadi itu sudah paham, tapi ditambah syarat ini tambah kuat lagi. Syarat kata yang menjadi maf'ul li ajli. Pertama, ayyakuna masdaron qalbiyan. Harus berupa masdar tapi perbuatan hati. Harus dia berupa masdar, berarti mirip dengan maf'ul mutlak. Tapi bedanya perbuatan hati. Kalau maf'ul mutlak rata-rata perbuatan anggota badan. Dorobtu, dorban. Akaltu, aklan. Paham gak ini? Ya, nadortu, nadron. Nah, lamastu, lamsan. Semuanya perbuatan apa? Badan. Kalau maf'ul li ajli perbuatan hati. Cinta. Perbuatan apa itu? Hati. Jadi harus masdar, terus masdarnya perbuatan hati. Yang kedua, ayyakuna illatan lima qablah. Harus menjadi sebab terhadap sebelumnya. Seperti tadi. Kenapa dia ziarahi? Karena cinta. Jadi dia ziarah sebabnya karena cinta. Berarti sebabnya ini. Dia merupakan sebab terjadinya perbuatan sebelumnya. Syarat ketiga, ayat tahida zamanuhu wa zamanil amil. Harus sama waktunya dan waktu amil sebelumnya. Misalnya, zurtu aliyan hubban lahu. Saya kunjungi Ali karena cinta. Kapan dia kunjungi? Waktu dia cinta. Bukan dia kunjungi dulu baru nanti baru cinta besok-besok. Enggak. Dia kunjungi karena apa? Begitu. Saat itu terjadinya. Syarat keempat, ayat tahida fa'iluhuma. Harus sama pelakunya. Sekarang, siapa yang kunjungi? Siapa yang mengunjungi? Saya. Siapa yang cinta? Saya. Kalau antum kunjungi karena cintanya Ali, tidak jadi. Antum yang kunjungi, yang cinta siapa? Ali. Tidak bisa, tidak terpenuhi. Harus pelakunya apa? Sama. Saya. Tidak harus saya. Sama. Iya. Dipahami ini? Jelas ini? Siapa yang belum paham? Maf'ul li ajli. Paham semua? Sambil pikirkan saya hapus. Sudah? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.